Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan ini menunjukkan bahwa Yesuslah sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai rantingnya. Allah lah sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Yesus berbicara tentang dua macam ranting, yang berbuah dan yang tidak berbuah. Pertama, ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah ini adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki hidup dan iman serta kasih kepada Kristus. Ranting-ranting ini dipotong oleh Bapa, yaitu dipisahkan dari hubungan dengan Kristus. Bila mereka tidak lagi tinggal di dalam Kristus, Allah akan menghakimi dan menolak mereka. Kedua adalah ranting-ranting yang berbuah. Ranting-ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup karena iman dan kasih kepada Kristus. Ranting-ranting ini dibersihkan oleh Allah supaya menjadi makin lebat buahnya. Allah menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan mereka yang mempersulit mengalirnya hidup yang dari Kristus. Membersihkan di sini berarti membuang bagian-bagian tertentu yang tidak berguna itu. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kamu ingin menjadi ranting yang berbuah? Tentu, sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin agar kita seperti ranting yang berbuah. Tentu juga relasi kita dengan Kristus seperti ranting dengan pokok anggur. Relasi kita dengan Kristus akan diperkuat dan disegarkan supaya semakin banyak berbuah melalui apa yang dikerjakan oleh pemilik kebun, yakni Allah Bapa. Allah akan memakai setiap hal di dalam hidup kita untuk mendisiplinkan kita, membersihkan, dan merawat ranting itu.
Bukti bahwa kita sudah bersih, sudah berada di dalam Kristus, adalah kerelaan kita untuk dipangkas dan dibersihkan seperti ranting yang berbuah tadi. Ketika kita rela dibentuk oleh Tuhan sedemikian, justru itu akan membuktikan bahwa kita sudah ada di dalam Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan supaya ranting-ranting itu dapat berbuah? Melekat langsung dengan Yesus merupakan prasyarat utama untuk dapat bertahan hidup dan menghasilkan buah yang banyak. Hal inilah sangat penting mengingat banyaknya godaan pada zaman sekarang yang dapat saja memisahkan kita dari Tuhan Yesus, sumber kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudariku yang terkasih, tetap bertahan hidup dan menghasilkan buah yang banyak merupakan impian kita semua. Tuhan pun menghendaki kita memperoleh kehidupan dan menghasilkan buah yang banyak itu. Buah yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tentu buah yang dapat menjadi kemuliaan bagi Bapa. Maka seperti yang telah disampaikan di atas tadi, bahwa satu-satunya jalan untuk dapat menghasilkan buah yang banyak adalah ranting-ranting tersebut harus tetap melekat langsung dengan sumber kehidupan. Pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus membuka diri untuk diisi, dikendalikan, dan dibersihkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, relasi kita dengan Tuhan secara internal telah disegarkan, dibentuk, dan diperdalam melalui masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Akan tetapi biarlah itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita, anak-anak Tuhan yang sejati. Mari hidup di dalam Kristus, tinggal di dalamnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbuah seperti ranting yang berbuah tadi. Tuhan Yesus memberkati kita.